Selamat malam Omania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Udah mau weekend aja nih. Ada duit buat weekend? Hah? Gak ada duit? Mau duit? Mau. Kerja? Hah? Gak ada lapangan kerja? Gak ada. Ya udah tahu saya. Kok nanya saya? Bisa aja saya. Ya udahlah, udah pada pengen weekend semua kan? Jadi kita langsung saja kita selesaikan Midnight Live pada malam ini ya. Udah pada pengen pulang ya? Paling juga segmen 4 tinggal 1 orang. Ya udah langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita akan bahas soal flexing. Flexing itu fenomena yang unik. Ya. Kayak gebetan yang bilang, aku suka kamu apa adanya. Giliran dijemput pakai motor bebek langsung bilang, maaf ya aku ada acara mendadak. Aku ada kerja kelompok sama Pak RT. Giliran lihat kita bawa mobil rental, dia tiba-tiba nanya, kapan kamu ajak aku jalan? Bisa aja kusen WC. Intinya flexing itu bukan sekedar pamer, tapi kadang bisa jadi kode keras. Aku anak sultan, pastikan dompetmu tebal baru kita jalan. Aku gak butuh tebak-tebakan garingmu itu. Tebak-tebakan garing ya. Apa betul ayam kampung kalau ke gunung jadi ayam camping? Basi ya. Kalau ayam kampung disuruh kuliah jadinya ayam apa? Hah? Yang nyuruh kuliah nggak waras. Masa ayam disuruh kuliah? Kali ini kita fokus ke wacana aturan anti flexing, bukan buat rakyat tapi buat pejabat. Jadi beberapa hari lalu anggota DPR fraksi Partai Gerindra Ahmad Dhani ngide bikin undang-undang anti flexing. Isinya sederhana, katanya biar pejabat dan anggota DPR nggak pamer hidup mewah tanpa empati ke rakyat. Di atas kertas sih kelihatan manis. Tapi di telinga rakyat kedengarannya ironis. Memang masih ada pejabat yang flexing. Tapi kan masalah utamanya bukan itu. Masalahnya ada ketimpangan yang jauh antara pejabat dan rakyat. Mas Dhani, rakyat lagi susah. Harga kebutuhan naik, lapangan kerja seret. Butuhnya lapangan kerja harga murah biar dompet gak kering. Kok malah dikasih ide undang-undang anti flexing. Jaka Sembung naik Permadani. Nggak nyambung Mas Dhani. Yang nggak nyambung, yang naik Permadani kan Aladin. Ibaratnya nih Mas Dhani, orang lagi aus butuh air, tapi yang sampean kasih abu gosok. Tenggorokannya tetap seret, mukanya keset. Menanggapi ide Dhani, Sekjen Partai Golkar sekaligus Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI Sarmuji menilai nggak semua hal perlu dibuatkan undang-undang. Sarmuji nambahin bisa ruwet nanti. Bisa-bisa banyak pejabat dan anggota dewan lebih sibuk ngurus postingan daripada bikin kebijakan. Postingannya tebak-tebakan lagi. Apa bedanya kamu sama DPR? Kalau DPR Dewan Perwakilan Rakyat, kalau kamu Dewan and Only. Menurut Sarmuji, tiap partai bisa bikin code of conduct atau pedoman tentang apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh anggotanya. Nantinya pedoman itu harus selalu diingatkan kepada para anggota. Kritikan terhadap usulan undang-undang anti flexing dari Ahmad Dhani juga datang dari influencer atau konten kreator Andovida Lopez. Dia menawarkan solusi yang dianggap lebih substantif. Menurutnya aturan anti flexing itu nggak penting. Aturan itu memaksa pejabat buat nahan diri pamer harta. Padahal kesadaran akan hal itu harusnya datang langsung dari empati para pejabat itu sendiri. Ia juga menegaskan lebih tepat RUU perampasan aset.
Karena bisa jadi instrumen buat mencari asal-usul kekayaan seorang pejabat yang demen banget pamer. Jangan-jangan duit hasil maling buat flexing. Dengan RUU perampasan aset, penegakan hukum bisa langsung menyasar pada potensi adanya tindak pidana korupsi atau pencucian uang. Bukan sekedar gaya hidup. Indonesia baru saja diguncang demonstrasi besar yang berujung kerusuhan di sejumlah daerah. Luka sosial belum kering, ekonomi masih pincang. Pincang kayak sendal jepit putus sebelah, bisa dipakai jalan tapi nyeret. Ya. Nyeret maksudnya. Dari seret ke nyeret ya. Pincang kayak sendal jepit, yang satunya copot jadi nyeret. Betul ya? Harga kebutuhan pokok makin naik, lebih mahal dari gebetan yang sok jual mahal, disapa nggak nengok, di WA nggak bales. Giliran tahu kita bawa RX King, knalpot racing langsung minta dianterin. 1, 2, 3, 4. Nggak mau saya, nggak bisa. Saya bisa cuma numpak RX King aja. Ya. Angka pengangguran juga belum turun-turun. Data BPS Februari 2025 mencatat 7,28 juta orang masih jadi pengangguran. Kata orang, anggur emang lebih enak dari apel. Tapi percayalah, lebih enak diapelin daripada dianggurin. Bisa aja saya. Sementara 59% pekerja masih bertahan di sektor informal tanpa jaminan sosial, tanpa kepastian masa depan. Ibarat temen tapi mesra, status nggak pacaran tapi disuruh setia. Nggak punya status kok posesif. Nah, pertanyaannya, dalam situasi kayak gini siapa yang butuh aturan anti flexing? Ya udah tahu saya kok nanya saya. Fenomena flexing memang ada dan bisa memicu iri, memperlebar jurang sosial, bahkan menumbuhkan budaya konsumtif. Namun menjawabnya dengan undang-undang baru jelas itu salah kaprah. Aturan anti flexing itu kayak bawa bapak bikin larangan gibah di pos ronda. Gak efektif. Wong pas bikin aja sambil gibahin tetangga. Misalnya nih ya. Pak Mul, kita bikin aturan larangan gibah di pos ronda yuk. Loh kenapa Pak Yono? Biar Pak RT gak ngomongin kesibukan orang mulu. Emangnya Pak RT punya kesibukan? Sibuk banget dia Pak. Tadi aja saya lihat Pak RT lagi ngupas kuaci pakai kaki. Bisa aja kepala cebong. Balik lagi soal flexing. Jadi flexing bukan soal hukum, tapi soal kultur dan literasi. Di zaman digital, rendahnya literasi finansial dan etika digital bikin banyak orang tergoda untuk tampil seperti sultan. Di medsos postingnya fine dining, giliran diajak nongkrong pesen es teh tawar 1 di split jadi 2 gelas. Mana gulanya dibawa dari rumah lagi. Penonton banget ini mah. Jadi solusi biar nggak flexing itu bukan jeratan pasal atau hukuman, tapi pendidikan, kampanye literasi dan keteladanan. Dan yang lebih berbahaya, ide aturan anti flexing ini bisa bikin sesat. Seolah kasih wejangan, silakan korupsi asal nggak update story. Kan nggak bener ini. Pemain ini. Kalau ada pejabat tiba-tiba kaya tapi nggak pernah update story, pemain lama ini. Suhu. Kalau sampai begitu logikanya, maka batas moral kehidupan publik runtuh. Korupsi dan penyalahgunaan jabatan gak lagi dianggap jadi kejahatan, tapi cuma pamer harta yang kebablasan. Padahal persoalannya bukan gaya pamer, tapi asal-usul kekayaan itu sendiri. Ibarat bawa bapak pulang kerja bawa duit 8 miliar. Istrinya tanya, duit dari mana itu Pak? Udah Bu, itu rezeki, yang penting jangan diposting. Jadi jafu saya. Kita ambil contoh kerusuhan di Nepal akhir-akhir ini. Pemicu utamanya karena keluarga elit penguasa hidup mewah,
Padahal negaranya miskin, rakyatnya susah. Ibarat kosan lo bocor, listriknya ngejepret mulu. Bukannya dibenerin, ibu kos malah beli AC 10 PK. Di medsos Nepal, tagar Nepo Baby dan Nepo Kids viral. Buat nyindir anak-anak pejabat yang hobinya flexing di medsos. Jadi banyak anak-anak pejabat di Nepal posting di TikTok, pamer barang branded, naik mobil mewah, naik pesawat pribadi, cuma buat makan roti di luar negeri. Kali. Padahal gaji resmi bapak ibu mereka buat beli bensin pesawat aja nggak cukup. Paling beli eceran. Bang, after setengah liter ya. Nah, kalau ditarik ke Indonesia, kritik terbesar soal ide undang-undang anti flexing bukan di isinya, tapi di prioritasnya. Rakyat butuh solusi harga sembako, lapangan kerja, sama jaring pengaman sosial. Elah dalah, kok yang muncul malah larangan pamer. Ibarat tim bola kalah mulu, nggak bisa ngegolin. Pelatihnya bukan bikin strategi, malah bikin aturan dilarang selebrasi. Kan nggak nyambung. Kasihan Balotelli habis golin diam aja. Sambil ngedumel, why always me. KPK bilang kalau flexing pejabat nggak bisa dianggap sepele. Justru dari flexing itu sering terungkap praktek korupsi. Udah banyak banget bukti kalau flexing pejabat berasal dari dana yang nggak wajar. Misalnya Rafael Alun, pejabat di Jen Pajak. Kekayaannya terbongkar bukan lewat laporan resmi, tapi gara-gara anaknya rajin pamer Harley Davidson dan Jeep Rubicon di medsos. Dari situ publik mulai curiga. KPK pun turun tangan, hasilnya Rafael terbukti menerima gratifikasi 111,2 miliar rupiah plus pencucian uang. Ujung-ujungnya 14 tahun di penjara. Lalu ada Andi Pramono, pejabat bea cukai, keluarganya rajin upload barang branded dan rumah mewah. Padahal LHKPN-nya cuma sekitar 13-14 miliar rupiah. Setelah ditelusuri, KPK menemukan aliran dana tidak wajar 58,9 miliar rupiah. Ada juga mantan pejabat di Jen Pajak, Eko Darmanto, pamer pesawat Cessna dan motor gede. Selanjutnya pejabat pajak Sudarman Harja Saputra, istrinya kolektor tas branded. Hermes. Bacanya gimana tuh? Hermes. Hermes. Sampai muncrat ya. Lalu pejabat bea cukai Muhammad Rizky Alamsyah, keluarganya rajin posting liburan premium. Karena kalau liburan Pertalite dioplos. Kalau penonton liburan eceran kan? Gak apa-apa diecer, niatnya dulu bulan depan beli tiket. Bulan depannya lagi booking hotel. Nah baru pas hari H, demo. Rawat jalan. Udah tahu aja sakit ya. Memang. Nggak jadi flexing, yang ada pening bayar tagihan rumah sakit. Jangan sampai ya. Jangan dong. Tetap sehat. Tetap semangat. Biar bos kita keluar negeri. Oke, flexing juga dilakukan pejabat daerah. Ada Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Sekda Riau SF Haryanto yang keluarganya hobi posting kemewahan. Dan mereka semua berakhir sama dipanggil KPK. Ex penyidik KPK Yudi Purnomo Harahap bilang flexing sama harta nggak wajar. Itu udah kayak Gemini ketemu Libra. Cocok saling melengkapi. Aku Gemini, kamu Libra. Aku udah siap nih ke kawah. Bisa aja salep kadaluarsa. Yudi juga bilang mekanisme perampasan aset yang kuat bisa bikin pejabat dan keluarganya mikir dua kali sebelum pamer kekayaan yang arahnya aja nggak jelas. Jadi kalau dilihat undang-undang anti flexing ini malah nggak nyentuh akar masalah. Bahkan berpotensi melenceng dari substansi dan konteks. Ibarat pulang kerja niatnya mau jalan sama gebetan, di tengah jalan tiba-tiba mantan WA.
Yuk malam ini kita couple padel. Langsung rem mendadak puter balik. Siapa tahu habis padel lanjut kadel. Jangan ya dek ya. Gue slice juga loh. Jadi rakyat gak nungguin aturan tentang gaya hidup. Tapi rakyat butuh kebijakan nyata. Tentang jaminan lapangan pekerjaan, jaminan sosial dan masa depan yang lebih pasti. Stop ngide yang cuma bikin sensasi tapi nggak nyentuh substansi. Mulailah bicara pakai bahasa yang dipahami rakyat, yaitu bahasa kesejahteraan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami masih punya sejumlah informasi lainnya yang menarik dan juga mendorong. Dan kami juga punya seorang bintang tamu hari ini. Ada Edric Chandra yang akan hadir di Midnight Live. Jadi tetaplah di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.